Aktifkan misi pendekar Qingyo versus ular jurang. Hadiah, pegang cuan-cuan and pil sum-sum. Siapa yang main hantu? Maju kalau berani. Tolong. Jangan nih. Tolong. Kemana? Along. 激流 Skera 储能，jangan sistem ini beneran aktif. Tahan, ayo. Tahan, Nuna, tetap kuat. Katanya ular berbisa. Ini aja kalau tipis sama jari. Ular berbisa? Maaf, cuma mau nyelamatin nyawa Anda. Brengsek. Kamu lagi apa? Dasar brengsek. Kau ngapain? Aku menolong. Nolong? Nolongin orang harus angkat truk. Tukang kirim makanan segala. Siapa suruh pegang cincin kami? Dia digigit ular berbisa. Harus disedot racunnya. Ya ampun. Jangan bikin suara gitu. Aku pria normal. Dasar bajingan tidak tahu malu. Minggir dari sini. Bu, dia menolongku. Ini bukan nolongin. Ini cari kesempatan. Lihat lukanya. Ini. Kalau nolong, nggak perlu kayak gini. Cium kaki laki. Tahu sengaja cari kesempatan. Bu, aku tadi digigit ular berbisa. Tuh, Jing. Mana ada ular berbisa di sini? Kamu ini terlalu polos. Tempat wisata Mesir mana ada ular berbisa? Sudah, lupakan saja. Telah panggil ahli suci selamatkan kakekmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus menikah dengannya. Rauji kan terkenal sebagai playboy. Playboy kenapa? Sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkan kakekmu. Banyak orang di grup yang menunggu kakekmu tumbang. Pernikahan politik ini satu-satunya jalan keluar kita. Ibu, kalian mendorongku ke neraka. Kamu mau melihat bisnis keluarga? Kita diserahkan ke orang lain. Kamu mau kakekmu mati? Untuk kakek, aku nikah aja. Hah? Di kartu ini ada 100.000. Makasih udah nyelamatin aku. Dapat 100.000. Untung? Ayo pulang. Selamat, Qingyo berhasil sembuh. Hadiah, pil pemutih de seluncur yuan jian. Apa mungkin? Pil jadi permen. Pedang suci jadi mainan. Sistemmu cuma tipu-tipu konyol. Tapi uang 100.000 yuan tadi memang nyata. Ular beracun ternyata kecil. Tantangan sekte pedang pasti gampang. Wanita tadi adalah tunangan Chouchu. Dia mau kawin dengan selamatkan kakek Shua. Chouchi, berani ambil wanitaku? Aku rebut balik tunanganmu dengan senjata sistem ini. Sekte pedang gunung Shu muncul. Ano yang kini? Tangkap kalian! Ayo, lebih kuat. Gila makin jadi, ini tempat apa? Nongkrong di gerbang timur. Nggak andelin siapa? Nggak andelin... Nggak enak ya? Saus tomat. Kami sedang syuting video. Zaman kini penuh keanehan. Pedang plastik berdarah. Sok jadi jagoan. Konyol. Ini pedang resmi sistem. Ngerti?
Dewa Taktik Mothers. Pedang ini dahsyat, bukan biasa. Ternyata sistem memberi senjata legendaris asli, bukan sampah sembarangan. Ternyata kakek gila, tapi hafal banget dialognya. Pendeta tua pemulung, sok dekat segala. Satu sok dewa bawa pedang mainan, satu sembah plastik, pasangan serasi banget. Hei anak muda, boleh ku periksa pedangmu sebentar? Ini bukan rongsokan, kakek. Aku pakai ini untuk tantang sekte pedang Gunung Supergi. Oh. Serang! Jagoan gedungan matamu berani ribut di sini? Ini sikap hormat. Rambutmu saja sudah memutih. Masih bandel? Hari ini kutebakan arti tinggi langit padamu. Stop! Aku menyelah. Oh, sakit. Luar biasa. Kristal 9 cahaya. Harta purba pemurni sungsung. Dia sebut lollipop sebagai pil dewa. Sistem memberiku pil pemurni. Mau terus? Tadi memukulku kan lumayan puas. Saya payahmu jelek. Kalau mau permen. Panggil Shifu dong. Shifu. Kau beneran. Lebih sakit? Tidak. Etika tak boleh ditinggalkan. Dapat guru luhur dan obat baik adalah anugerah besar. Wahai guru, kumohon, berilah obat. Apa orang Susan? Semuanya setuju ini? Kerusakannya melebihi dugaan. Ini untukmu. Aku ini mau tantang kuil Gunung Shu. Aku bisa tunjukkan jalan. Bukan kau sih. Guru hebat, murid tersadar. Guru cepat, angkat aku seperti saat mengalahkan jagoan terhebat. Murid ini cerdik banget. Perempuan, misi Shushan selesai. Hadiah tusuk hantu 13 diberi. Bisa kini, or kini. Hei, guru, jalan. Searah. Cepat. Guru Shwanyi sudah keluar. Kau ini guru? Berisik sekali. Tak lihat aku lagi jalan-jalan dengan guru. Kuyo tahu kini imersif, pakai pengemis jadi guru untuk uji keahlian penyembuh baru. Setelah selamatkan kakek Shue, biar Jauci berlutut lihat aku peluk tunangannya. Wes membayangkannya. Atu, perutku sakit. Aku tuluannya, guru. Hei, guru. Master Xuanyi. Jauci datang bersujud. Leluhur Jiao Shanhe. Pernah membantu Master dapatkan tanaman penyelamat nyawa. Keluarga Jiao hampir runtuh. Tolong Master selamatkan kami. Tuan Zhao, dia sedang mobil. Diam. Master Xuanyi Zuqi, jangan kau hina. Master, maafkan kelancangan ini. Ini penebusan dosa. Haha, enak jauh.
Pegang erat, ini pil ajib penyelamat nyawa. Bertahan 3 hari. Suruh kakekmu bertahan. Aku datang setelah makan semut ini. Shui Jingju, malam ini kau melengek memohon. Kakekku sudah mencoba semua cara. Kondisi kakek terus memburuk, semua indikator. Harap siapkan mentalmu. Tuan Chao, dia sudah berjanji akan selamatkan ayahku. Di mana dia sekarang? Keadaan kakek Shue secara teori tidak mungkin selamat lagi. Kecuali kita temukan Master Xuanyi, tapi Gunung Shu yang menyempit 60 tahun. Aku siapkan obat. Master Xuanyi. Kebetulan aku cari tabib Gunung Shu. Serius. Kebetulan saya cari tabib suci Gunung Shu. Yuanyi. Tuan Xiao, di mana Master? Tolong. Segera tolong ayahku. Selamatkan nyawa sangat mudah. Tabib, beri obat. Perpanjang hidup sesekali, dia akan tiba. Obat ajib, Tuan Xiao, beri. Pasti akan diselamatkan. Periksa barang dulu. Kalau aku dapat barang bekas, kau... Periksa. Cepat periksa, wajib. Jingjing, kau tak dengar permintaan Tuan Zhao. Cepat antar Tuan Zhao ke kamarmu. Layani Tuan Zhao dengan baik. Mari Tuan Zhao, sekadar melayani tak cukup. Inilah muandua tua, Xue Jingju itu. Dia selalu ponga, kan? Manfaatkan hari ini. Suruh lepas baju di depan umum. Biar lihat dia bisa pura-pura suci. Sayang, kau memang paham aku. Ingat tak? Ingin aku beri obat? Tanggalkan bajumu. Xue Jingju, kau akhirnya jatuh. Masih ada modal sok suci. Hanya kakek yang benar-benar menyayangiku. Aku tak bisa biarkan dia celaka. Baik. Tapi kenapa? Kenapa tiba-tiba ingat dia? Selera Zhao dah Xiao memang aneh. Tunangan sendiri tak peduli, suka pamer. Duh. Aku tak akan sungkan. Rejeki nomblok. Ku menikmati untukmu. Dia datang, tidak boleh. Ini bisa membunuhnya. Kau kan tangan kotormu. Berani rebut dariku, Zhao Qi. Tidak akan selamat dari... Kau bawa mantanku untuk paksaku menikah. Aku tak boleh pegang tunanganmu. Atas. Standar kan tak begitu. Anyuan, lepaskan aku, segera pergi. Ini bukan tempatmu. Dasar kurir makanan. Berani datang ke rumahku bikin onar. Lihat dirimu dulu, kau pikir kau siapa? Jingjing bukan untuk orang sepertimu. Pergi dari sini. Kembali kemari. Zhao Qi bawa selingkuhannya paksa menikah. Hina anakmu. Keluarga Xue malah tertawa. Malah turun dia ke neraka. Keluarga bagus. Orang tua hebat. Hari ini aku benar-benar tersengang.
Jangan ikut campur, brengsek. Zhao punya obat ajaib untuk ayahku. Tak hanya selingkuhan, bahkan. Anakku jadi selingkuhannya, emang urusanmu. Kau pikir kau siapa berani-beraninya mengatur? Segera keluar atau aku suruh orang patahkan kakimu. Sagan Haya. Anyuan, terima kasih. Tapi pergilah, aku harus jaga kakek. Buru-buru usir aku. Apa kau mau telanjang bulat? Tunjuk pada mereka, Dalamir. Yo, ada pilihan. Ilmuku bisa selamatkan kakekmu, asal kau mau. Kau harus janji jadi pacarku. Kau bisa mengobati, bisa sembuhkan kakekmu jika kau jadi pacarku. Okay. Han Yuan, kau cuma kurir berani palsukan dokter dan saingi aku Zhao Jiun. Bai Shui Jingzhou, segera tinggalkan dia. Menjauh darinya, lalu pergi ke kamar mandi dan cuci bersih setiap bagian tubuh yang pernah dia sentuh. Jika tidak, Kakekmu akan mati. Tunggu Tuan Xiao, jangan jing-jing. kau dengar ancaman Tuan Zhao? Pulang sekarang juga, bersihkan sampai kinclong. Mau. Kau mau lihat kakekmu mati di depan kita? Anyuan, makasih. Tapi aku tak bisa mempertaruhkan nyawa kakek. Oh, Aloga. Permen ini kenapa terasa familiar? Kenal? Kira-kira ini permen murahan? Ini obat suci pemberian langsung tabib Xuan Yi. Dasar orang rendahan berani merebut wanita dariku, Zhao Ji. Kamu banyak? Kira katamu si tua itu tabib sakti. Bug sistem gila. Dapat murid tabib sakti kebetulan yang menguntungkan. Aku akan tagih semua hutang ini dari Zhao Ji atas hama muhidku sampai tuntas. Berani hina tabib sakti? Pengawal, lumpuhkan dia. Kebetulan si tua itu muridku, Zhao Ji. Hari ini kuambil pacarmu dan kucium di depanmu. Magyaro, yuk. Tapi kenapa jantungku berdegup kencang? Apa yang bisa kau lakukan? Kurir remeh, berani mencium wanitaku? Hari ini kau kubuang potongan tubuhmu untuk anjing. Bagus. Sekarang Xiao Xiao akan selamanya milikku. Xiao Xiao, orang remeh ini layak kau turun tangan. Dia baru saja membual bahwa Master Xuan Yi adalah muridnya. Kalau begitu, kenapa kita tidak menyerahkannya langsung pada Master Xuan Yi? Master Xuan Yi akan berhutang budi pada keluarga Zhao. Kau cepat juga mikirnya. Xu Jingzhu sujud dan merayap seperti anjing. Jadilah mainanku. Aku mungkin bisa bicara baik untuk keluargamu di hadapan Master Xuan Yi. Hari ini mau selamatkan kakekmu. Bermimpilah. Fakta apa? Hancur. Obatnya hilang. Kakek tak tertolong. Seluruh keluarga kita hancur. Semua gara-garamu. Kau membawa sial. Lempar dia keluar, patahkan kakinya untuk minta maaf pada Master Xuan Yi. Jangan, Tim! Manik durhaka. Sekarang juga, lakukan seperti perintah Zhao Xiao, cepat merayap ke sana. Kalau kau tak menggoda kurir Zhao Xiao, umat tak hancur. Kau bunuh kakekmu, kau mau seluruh keluarga Shui ikut mati. Jingzhou,
Kau milikku. Tak usah memohon. Wajib bersujud. Kakekmu takkan mari. Keluarga Syue Ahmad. Percayalah. An Yuan, kumohon. Berhenti membual. Kau hanya seorang kurir, takkan pernah menang melawan mereka. Pergilah, kumohon. Benar, aku kurir. Obat ajaib itu cuma permen buat situasi Xuanyi. Dasar omong kosong. Sampah yang lolos dari ikat pinggang mana berani menghina Dao Ye. Master Xuanyi datang. An Yuan, lari lewat belakang. Aku jamin keselamatanmu. Anak durhaka mau bunuh keluarga kita. Master, keluarga Syue tak terlibat. Ini salah si Kurit dan anak durhaka ini. Apa yang salah denganku? Berdiri. Tapi baik, Bo. Karena kau ibunya, aku maafkan. Sentuh dia lagi, aku tak segan. Jangan salahkan aku. Berani. Inikah rasanya dilindungi? Siapa dirimu sampai berani sok jago rebut wanita? Tapi tenang saja. Kubiarkan kau hidup atas kebaikan Master Xuanyi. Kau akan lihat. Aku akan meniduri si imut ini. Sampai mati kau akan jadi pecundang yang dibohongi. Ya. Si kurang ajar mana berani. Berani hina kristal musuci pemberian guru muliaku. Putus lenganmu. Mati kau. Toro. Keluarga Syue itu dan si Kurip tadi benar-benar bersekongkol. Merusak ramuan ajaibmu dan menyebutmu orang tua kurang ajar. Benar. Guru, sampah ini layak dihukum mati. Ya, betul. Tuan Chow, mohon ampun. Tabib ajaib selamatkan kakek kami. Seluruh keluarga siapa tuh? Ide bagus juga ini. Xuanyi, baru beberapa jam tidak jumpa. Berani suruh potong lengan? Sampah. Serang sekuatnya. Kau yang pantas mati. Idiot. Hehe. Guru, murid layak dihukum mati. Guru mulia. Guru. 17. Berapa rahasia yang disembunyikan? Yang terjadi? Tidak mungkin. An Yuan cuma penghantar makanan. Macam mana dia boleh jadi guru kepada guru besar Xuanyi? Ini pasti penipuan. Guru Agung firman suci. Beraninya mempertanyakan. Guru, hamba tak sadar diri. Mati kau. Gaduh seperti lalat. Guru, izinkan saja. Malam ini ku buat mereka jadi umpan ikan. Tunggu dulu. Tuan N, kami buta mata Tuan N. Jauji itu manusia jahat macam apa? Janda dan Jingchu memang jodoh sejati. Ya, pertunangan ni semua paksaan keluarga jauh. Pergi datang pun hati tetap pada Tuan. Hehe. Tadi bilang aku jahat, sekarang malah merayu. 3 tahun kau sembunyi dariku. Sui Jingju takkan menang. An Yuan, tolong minta Master Xuanyi selamatkan kakek. Hanya kau tabib ajaib?
Perjanjian pernikahan ini sah. Tuan Zhao. 저기 diri. Haya. Sekarang tak bisa nama pun murid menantu kami. Pernikahan batal? Ya. Pergi cepat! Mengapa semua organ dalaman lelaki tua ini tiba-tiba hilang? Penyakitnya aneh. Murid tak berdaya. Pero, saya mohon tolong cari jalan lain meskipun hanya ada sedikit harapan. Ingin hati, tapi tak mampu. 9 jarum shenrong. Tarik energi alam, pecah buntuan. Wah, teknik ini telah hilang siapat bersama keluarga obat suci. Terus pura-pura. Keluarga Xue tolol, mana ada orang suci anggap kurir sebagai guru. Jangan-jangan kamu penipu. Kamu dan si tua ini main sandiwara terus sampai si bapak tua mati masuk surga, kan? Harusnya sebuah jarum gerbang neraka. Kok jadi naik jarum sendong? Gagal nih. Nak ini, dasar tukang antar, berani bawa penipu sini. Takkan kakinya, lembar keluar. Enggak, Anyuan, dia nggak mungkin. Dasar durhaka, kau sering keluarga Xue mati bersamamu. Siwaya. Cuma diusir, terlalu ringan. Menurutku, ke Gunung Shu, hadapan prasasti leluhur. Tutup matanya. Ini pasti salah paham. Anyuan, diam. Dasar anak durhaka. Silakan naik Gunung Shu. Pikir baik-baik. Mengundang mudah, mengusir sulit. Pura-pura saja. Manfaat yang Anyuan berikan. Tertijaran otomatis diagnosa, energi hitam habiskan nyawa karena sistem aktifkan teknik. Bapak Xue sudah tamat. Keluarga Xue tamat. Siapa bilang tidak bisa? Muridku gagal. Aku yang urus. Muridmu bilang tak tertolong. Kamu sudah ketagihan beraktingnya. Anyuan, cukup. Aku tahu kamu ingin membantu, tapi Ibnu, tatap aku di mata. Tidak main-main. Bisa selamatkan kakekmu. Aduh, guru. Ekstrak herbal kuno masih bisa kau dapatkan. Tapi teknik kuno itu sudah kuno. Kalau dipaksakan, malah mempercepat kematian. Tidak boleh, mustahil, jangan sekali-kali. Dengar, muridmu bilang tidak bisa. Dia takut kau palsu, tidak mau melanjutkan drama ini. Yo, Xiao. Aku serahkan penipu ini padamu sekarang. Tolong selamatkan kakek kami demi hubungan kita meski hanya secuil harapan pun. Baru minta sekarang? Tadi kan kamu bilang dia murid Xuanyi. Sekarang malah suruh aku yang menyelamatkan. Kau pun bohong. Kalau ditunda, benar-benar terlambat. Wen,你说说我看kakekku. 不，下药了。就这样。Hentikan! Dasar anak durhaka! Mau bunuh kakekmu? Bukan. Masih menyangkal? Itu saja sudah pembunuhan. Terus tuduh aku membunuh. Berani taruhan, aku bisa selamatkan kakek. Gabun, kura-kura hijau. Kalau kamu kalah, bagaimana? Nyawaku jadi milikmu. Nyawamu?
Bandingkan dengan nyawa kakek, Tuan Sue santai. Tua ini toh sudah sekarat. Mari kita bersenang-senang. Siapa tahu kalau aku sedang senang, aku pergi ke Gunung Shu memohon agar keluargamu terhindar dari ancaman. Iya. Profesor, terserah Anda deh. Terserah Anda. Taruhan nyawa. Nyawamu sudah hampir habis. Aku baik hati. Jika kamu kalah, Jingju jadi milikku, potong tanganmu lalu. Ya, dari Jangceng. Dasar pengecut, berani bertaruh atau tidak? Terima. Ayah! Kakek! Oh, tenang. Kakek selamat, darah aku keluar. Ini disebut selamat? Dia sudah mati. Ini tusuk 9 Shenlong yang hilang. Guru, kau bisa ini? Muridku takjub. Latihanmu masih dangkal. Kembali berdapat. Aku dapat teknik legendaris dari sistem. Apa-apaan ini? Kakek Sue sampai sekarang belum juga sadar. Teruskan saja bohongmu. Jangan buang waktu lagi, Tuan Jauh. Hei, ke sini. Tangkap dia sekarang. Aku mau bawa Jingju sekarang. Kakek! Ini salahku. Kakek, dasar bodoh. Jangan nangis. Kakek sudah baik. Selamat, kakek Dui Jingyo berhasil diselamatkan. Ikatan kuat dengan Dewi Jingyo terdeteksi, dapat kunci harta Sekte Tianyun. Jingju ternyata ikatanku. Kunci harta Tianyun Sekko, kartu hitam misterius. Sudahlah, pasti barang berharga dari sistem. Kakek, akhirnya bangun. Aku sangat khawatir. Ini tidak mungkin. Anyuan selamatkan kakek Sue? Mustahil. Jauji, masih berani meragukan muridku Xuani? Berani ragukan aku? Aku. Anyuan ini benar. Oh, benar-benar Guru Xuan Yi. Warga kita. Jangan tertipu. Ini cuma gejala palsu. Pasti ini rekayasa bersama mereka. Ajaib! Sungguh-sungguh keajaiban di dunia kedokteran. Semua normal. Lebih sehat dari sebelumnya. Bisa hidup 4 tahun lagi. Semua ini gara-garamu. Sekarang aku kena Xuan Yi dan gurunya mau habisi aku. Aku? Tuan An, Tuan An aku salah, tak tahu Tuan besar. Anggap aku angin lalu. Lepaskan, kau suka Liu Kang. Ambil dia, aku serahkan. Oh, bisa kau serahkan aku ke sampah begini? Perempuan, anyuan belia. Aku ini apa? Lebih hina dari laki-laki. Jauji, kau masih tahu diri. Anyuan, kau sengaja melawan keluargaku. UN sistem ini dengan sistem keluarga jauh cuma batu loncatan di jalan aku bangkit. Mama, mau apa?
Aku rela berlutut hanya untuk Shu Monten. Jangan lancang. Berilah tu, Jauji. Tunanganmu sekarang milikku. Bagaimana rasanya? Enak bukan? Jika orang tahu tunanganku direbut, muka Jauji di Shanghai hancur. Yuhan. Kau memang ahli medis. Tapi dunia ini tentang kekuasaan. Mau khianati aku. Jimpi. Kawan. Gosh, kau kutus na 7 juta? Takkan anakmu. Kami transfer sekarang. Kakek selamat, Gunung Shu tak berguna lagi. 500 juta cukup tutup hutangku, harus ku dapatkan. Haha, Tuan Zhao. Kau serius? Zhao Qi tetap pada janji. Shu Huai Mi. Aku belum mati, kau berani jual cucuku demi 500 juta di hadapanku. Kapan keluarga Shu harus jual anak demi kehormatan? 500 juta saja. Kakek, kau tak tahu ya. Saat kau sakit, rekening keluarga Shui sudah kosong. Bisakah Anyuan selamatkanmu? Atau selamatkan keluarga Shui? Hanya aku bisa tutup lubang keuangan keluarga Shui. Dasar anak durhaka. Keluarga Shui memelihara sampah begini. Oke. Ini kartu hitam. Kalau keluarga Shu andalkan dia. Ini dia saja. Ban, Kamu. kau mau menikahi Jingchu? Keluarga Shu kami, kini kami serahkan padamu. Jingchu jauh lebih baik dari Liu Ruyan dalam segalanya, terutama ketulusannya padaku. Aku menerima. Ini 100 juta. Wah, tolak saja 40 juta ini. Ayah, kau sudah pikun. Diam. Mulai sekarang, Anyuan resmi menjadi menantu kami. Soal 500 juta itu. Menantuku mungkin tak butuh uang itu. Bapak Ketua, omongku sombong melebihi sistemku. Aku menolak 600 juta. Kakek, kau sudah tidak waras. Shushan terkenal miskin. Tidak hanya 500 juta, bahkan 50 juta pun mereka tak bisa keluarkan. Siapa bilang uang itu dari Shushan? Lihat baik-baik. Kartu hitam langka ini satu-satunya. Hanya 5 ada. 100 juta pun remeh. 1 miliar pun bisa diambil. 1 miliar. Aku kaya mendadak, enggak mungkin. Kurir makanan aja, mana mungkin punya kartu hitam, pasti palsu. Aku serius dengan masa depan keluarga Shui. Encu, bawa mesin kartu cek sekarang. Anyuan, kau pura-pura miskin selama 2 tahun di depanku. Uang ini milikku. Si licik tak mau bertaruh. Kartunya asli. Ya, OKP. Tunggu saja, Zhao Qi akan balas dendam. Oh, pergi. Zhao Qi, pergilah kau. Anyuan cinta sejatiku. Kau juga khianati aku. Jangan bicara begitu. Anyuan kejar aku 2 tahun, akhirnya lulus ujian kesetiaanku. Anyuan, aku tahu kau selalu memikirkan aku. Ayah. Anyuan, kartu ini ibu simpan sebagai mas kawin untuk Jingchu. Nenek ini gila. Berani minta 1 miliar. Shu Jingchu pantas dapat 100 miliar, uang ini milikku.
So, Papa A and Lo. Anyuan, berikan uang di kartu itu, kita langsung ke hotel. Oh ya? Tentu saja. Mau bukti? Aku tunjukkan sekarang. Kita lakukan ini di depan mereka juga. Pria suka wanita pemikat kayak luluyan. Aku tak suka wanita sepertimu. Jangan pura-pura tuli. Pukulan saya! Dia benar-benar muak padaku, namun mil hari ini harus aman. Aku perlu tahan dia. Anyuan, cari yang lain. Kau dulu bohong pura miskin. Kalau kau beritahu punya miliar. Aku bahkan tekan melirik Chauji. Kumohon, mari kita mulai dari awal lagi, ya. Dulu aku benar-benar tolol. Luluyan. Kau bikin aku mual. Banding Jingju. Beda langit dan bumi. Liu Luyan, jaga sikapmu. Keluar sekarang. Xu Jingju, kau cuma cari uangnya. Jangan sok suci. Orang kaya seperti kalian sama buruknya. Luluyan. Sekadar. Berarti aku mempar kau keluar. Anyuan, nanti ku tengok saat kau bangkrut. Hei, serahkan. Ngapain suruh orang usir dia? Jangan sentuh. Yuan. Anjif. Aku sudah pilih kamu. Takkan ku sia-siakan. Iya, lepas. Lalu Shao. Andita! Berani kau selingkuh? Tuan Shao, bukan begitu. Saya salah. Hanya ingin mengembalikan uang Anda. Berikan! Kau anggap saya bodoh? Kau mau main api? Saya biarkan kau main sampai puas. Tuan Zhao, saya ikuti Anda. Bicara di mobil. Kau tak lepas dari aku, bukan Anyuan? Pantas! Bagaimana, Tuan Zhao? Tidak boleh saja-saja hina hari ini. Jiang Haoren itu bebal dan mata keranjang. Bantu aku menjebaknya. Hancurkan keluarga Zhue. Ganyang habis. Ganyang tanpa ampun. Wah, 1 miliar. Kaya mendadak. Anshao, sudah malam. Kalian anak muda harus lebih sering ngobrol. Bijur. Ini buat kamu, ambil ya. Anshao orang baik. Jangan sampai kau lewatkan. Yuan. Terima kasih kau selamatkan aku. Ibu mertua ini langsung beri obat. Sungguh nakal. Ibu, ini mau apa? Sayang, apa kau mau biarkan Liu yang merebut cuanan dari ini? Ibuku. Kalau kau bertindak sekarang, dengarkan ibu, hati jadi tenang. Ayo. Terima kasih. Bagaimana? Mengajakmu minum berdua? Mau taruh barang? Ya sudah, aku nurut aja dong. Dia sungguh mencintaiku. Malam ini aku pasrah padanya. Yuan, terima kasih. Kalau bukan kamu. Semuanya hancur. Wah, kamu kan pacarku. Siapa lagi selain aku? Mau tidur bareng, bilang aja. Hah?
Dia sudah tahu. Tuh, memalukan banget. Perutku kurang enak. Aku ke toilet dulu ya. Hampir kebablasan. Jinju pemalu anggap tidak tahu sistem bisa obati ini. Bokong, tadi, Liang tadi. Nggak apa-apa, kan pacarmu sendiri, wajar kok. Tolong dibahas boyo. Ada sesuatu dalam ini. Taruh sesuatu. Kalau dia tahu aku taruh itu di minuman, dia akan pikir aku sama seperti Liu Ruyan. Jangan dia tahu. Kamu kan pacarku. Mana mungkin aku taruh sesuatu. Jangan-jangan takut aku mabuk. Santai, aku kuat minum. Sudah minum, tinggal tunggu. Jarum senung terbukti ampuh. Obat berangsang tak mempan. Telingamu kemerahannya. Mungkin ruangannya panas. Belum beraksi. Aku harus pura-pura. Jangan sampai ketahuan. Kepalaku pusing. Efek alkohol sudah muncul. Kok merasa sangat panas. Sepertinya mabuk. Pertama kalinya. Bisa pelan-pelan. Paham. Hes kena racun. Kau kasih aku obat. Kau mau tubuhku, kan aku pacarmu. Mau ya bilang aja. Kak Omar, siapa yang kasih obat? Siapa yang pengen? Obatnya salah. Kenapa tidak mempan? Ini bukan obat. Aku berani minum. Aku mau. Yuk apa-apa. Ini minuman panas. Sudah hilang minuman. Suka. Sial, dia keracunan jebakannya sendiri. Waspada, iblis kultivator mengincar keluarga pendekar Qingyu, segera bertindak. Pendekar Jingo kan Jingju. Siapa iblis kultivator ini? Torawa, kan cari guru. Tahu semua. Pegang semua. Manoy, minum dulu. Tadi malam, dia minum aman-aman saja. Kenapa aku yang keracunan? Saksi? Saksi dia minum jamu aman. Tapi kok aku yang kena?
Can tell me who I am, but take the gold and break your spell. I'll find the strength in my heart. Anyuan, kamu itu pacarku. Vin, apapun yang terjadi semalam, aku tak akan marah. Apa yang terjadi semalam? Tak sentuhmu, cuma diinginkanmu. Cukup. Kecewa banget. Kau ingin sesuatu terjadi ya? Semestinya semalam aku tak jadi pria baik. Mencium saja. Oh ya? Semalam di bak mandi, kau enggak begitu. Lalu kan ku erat. Aneh. Tak terjadi apa-apa. Ciuman dan pelukan dihitung juga. Sekiranya aku tiada pendirian, sudah tentu kau. Dia bisa menahan diri. Yang bercerita proyek selatan. Oke, aku pulang. Ada masalah di rumah, kita harus pulang. Kemarin sistem sebut musuh kelab incar Sue, sekarang Jiang tawar kerja sama jangan-jangan mereka. Tuan Jiang, tunggu sebentar. Putri saya sebentar lagi tiba. Anda pasti tahu, status keluarga Shu tidak layak untuk kedatangan saya. Karena Ruyan meminta. Proyek properti distrik selatan takkan diberikan ke kalian. Ya, benar. Terima kasih, Tuan Jiang, Nona Liu. Liu Ruyan, Zhao Qi, segera pergi dari rumahku. Kalian tak diterima di sini. Ini Direktur Shui, terkenal sekali. Algarve, jika kau mau menikah denganku, proyek distrik selatan jadi milikmu. Tuan Jiang, Jingchu. Dia dijodohkan dengan Tuan An. Tuan An adalah guru Master Shuanyi dari Gunung Shu. Orang lain takut, tapi keluarga Jiang tidak. Saya hanya mau Sue Jingchu. Huai An, kau bodoh. Anyuan hanya dokter. Mana bisa dibandingkan dengan Tuan Jiang jika Jingchu menikah dengannya. Keluarga Shui akan naik kelas segera. Aduh, iya. Aduh, aku bodoh. Maaf, Tuan Jiang. Jangan tersinggung. Keluarga Shui kami. Kami siap tanda tangan. Sekarang juga. Takangkan. Agus, Shu Huayan, selepas kontrak, aku akan bahas detail proyek dengan putrimu. Sudah. Ya. Cukup sudah. Kalian jual anak perempuan? Jangan lupa nikahku dengan anyuan janji kakek. Dasar brengsek. Aku ayahmu. Aku yang tentukan pernikahanmu. Jiang Group bisa selamatkan keluarga Shui. Jangan lupa itu. Baru saja mengumumkan kerjasama dengan grup Jiang. Saham Shui langsung menyentuh batas atas. Aku takkan menikahinya. Kalau dipaksa, aku laporkan ke kakek. Jangan ancam dengan nama kakek. Kontrak mesti ditanda hari ini. Harus bersama Tuan Jiang. Oh ya, terima mas kawin 1 miliar, lalu jual tunanganku. Kau minta izinku. Of course. Inilah tunangan Shui Jingchu, Anyuan. Dulu, cuma kuliah makaman, hendak belajar dari mana trik penipuan ala jalanan, lalu naik pangkat di Shushan. Nyonya Shuo anggap dia berharga.
Tunangan. Shui Huayan, anakmu ditiduri oleh seorang kurir. Jiang Shao, Jingju masih perawan. Ibu Rupa, kemarin malam kau sendiri yang beri obat ini padaku. Seperti maumu. Aku sudah dengan An Yuan. Sudah diacak-acak. Keluarga Siwa harus menanggung semua akibatnya sebelum berita bocor. Berani tipu aku? Keluarga Shui mau mati? Jiang Shao, aku. Aduh, dasar anak durhaka. Dia hanya mengada-ada. Ibu salah hitung. Kami tidak butuh proyek ini. Hai, dasar anak durhaka. Kau tahu apa? Proyek ini vital. Keluarga Sui hancur di tanganmu. Santai saja. Tak bisa ditunda lagi. Shui Huayan, putrimu cuma barang bekas. Tak berhak melangkah masuk pintu keluarga Jiang. Oh, kirim dia jadi mainanku. Kayak Ruyan, baru aku kasih proyek ini. Terima kasih, Tuan Jiang. Usai kontrak, langsung kuantar. Oh, ranjang. Waduh, lihat perempuan yang takut dapat. Kau takkan dapat. Wah, rupanya diselingkuhi saja belum cukup membuatmu puas. Demi Jiang, kau korbankan wanitamu, Rao Ji. Perselingkuhanmu keterlaluan. Aku, An Yuan sudah. Cukup. Tanpa Tuan Zhao, mana mungkin kita dekatkan Tuan Jiang. Jangan hina dia lagi. Jangan lupa statusmu. Cuma tukang entar makanan. Bagus. Keluarga Shui layak jadi anjing keluarga Jiang. Proyek ini, huberi kalian. Jangan ditandatangani, di Aur Miles. Jangan tanda tangani, keluarga Shua akan hancur. Dia tahu jebakan proyek. Si sampah jangan gagalkan rencanaku. Berani halangi aku dan Tuan Jiang? Langsung bawa paksa Jingju ke kamarnya. Keluarga Shui tak pernah kekurangan kamar kosong. Sangat bagus. Shui Huayan, santai. Keluargamu sekarang ada pelindungnya. Tanda tangan. Baik. Bodoh. Setelah tanda tangan, siap-siap terpuruk. Kontrak ini tak akan terlanjur selama aku ada. King Ying Chu. Jangan sentuh, jangan sentuh. Kau mau bantu aku, tapi keluarga Jiang bukan lawanmu. Jingju, jangan bodoh. Sejak aku memilihmu, urusanmu. Patahkan kakinya dan buang dia. Biar semua orang tahu. Akibat melawan Jiang Haoran, An Yuan, akhirnya kau seperti ini. Wanita yang tak bisa ku dapat, lebih baik ku hancurkan daripada untukmu, sampah. Jangan! Halangi dia. Halangi dia. Kubunuh kau! Berani-beraninya kau merobek kontrak! Aduh! Kau menghancurkan keluarga Shui. Dasar pembawa sial. Wah, An Yuan. Ini bukan kontrak yang kau robek. Ini muka Tuan Jiang. Jangan harap selamat hari ini. An Yuan, lari cepat. Kurir makanan berani robek kontrakku. Pukul habis-habisan. Tuan Jiang, kumohon jangan lukai An Yuan. Tuan Jiang, tolong jangan sakiti An Yuan. Jingju, jangan mohon, aku kuat. An Yuan, ini bukan saatnya untuk tetap membantah.
Tuan Jiang, kumohon. 100,000 yuan, mana uangnya? Aku rela berkorban. So, ciri demi anjing. Istingju, kau pikir kau bernilai? Enggak, wait. Tanda tangan kontrak. Tanda tangan, dan keluargamu masih bisa selamat. Keluargamu enyah dari Shanghai. Aduh, justru ini. Jiang Haoran, ini terakhir kalinya. Selama aku di sini, kau tak akan berhasil. Jangan harap sentuh. An Yuan berani-beraninya kau. Berani kau ganggu. Tuan Jiang sekarang juga berlutut minta maaf. Hanya karena kau selamatkan orang tua kami, aku beri kau kesempatan. Tapi kau dengar baik-baik. Pertunanganmu dengan Jingzhou sudah batal. Tukang antar, jangan ikut urusan keluarga Xue. Benar juga. An Yuan berani rusak kerjasama keluarga Xue. Oke, kau dilindungi ayah tua. Hari ini kau akan kami babat. Semuanya. Sampai macam kamu berani lawan aku, kalau hari ini tidak kubunuh, nama Jiang Haoranku balik jadinya. Jarum 9 fusi, selamatkan jiwa, basmi semut. An Yuan, kurang ajar sekali kau sampai berani sentuh orangnya Tuan Jiang. Dia mau bunuh aku. Aku tak boleh melawan. Harus seperti keluarga Xu yang pengecut, cuma bisa menjilat. Jingzhou, anjing liar ini cuma bisa gigit dan bikin masalah. Apa lagi gunanya? Kalau dia hancurkan kerjasama kita hari ini, pergi sekarang. Aku bukan ibumu lagi. Jingzhou, jangan merendah. Kontrak sudah kurobek, kerjasama batal. An Yuan, percuma kau robek. Bisa dicetak ulang 1000 kali. Kami pasti tanda tangani. Kau takkan pernah dapat Jingzhou. Kalau kontrak ini jebakan, kau tetap mau tanda tangan? Sekalipun ditipu Tuan Jiang, itu tetap kehormatan dan berkah bagi keluarga Xue. Jadi perisai Tuan Jiang itu kehormatan. Syaikat, mengingat perkataan kalian tadi, but aku beri kesempatan lagi. Ini kontrak digital proyek selatan. Scan wajah langsung jadi. Tanda sekarang juga. Coba. Wajahmu di-scan, utang selatan jadi milik Xue. Pantas kontrak disobek hadiah tak aktif, rupanya ada siasat. Xue Huayin, scan wajahmu. Lama sekali. Ini, Tuan Jiang, aku tak bisa bergerak. Kau. Mati. Sayang. Siapa izin masuk? Enya. Proyek distrik selatan Tuan Jiang terbongkar bangkrut defisit 2 triliun. Penipuan uang. Kenapa libatkan keluarga Xue? Oh, triliun? Proyek selatan? Tipu belaka. Keluarga beri Qingniu gagalkan rencana iblis. Hadiah Pavilion Alkimia. Benar dapat. Pavilion harta alkimia, harta apa ini? An Yuan memang benar. Sejak awal semua ini hanyalah sebuah jebakan. Zhao Qi, kau dendam pada kami, jadi bekerja sama dengan Jiang Haoran. An Yuan mengganggu lagi, tapi Jiang Xiaoyue takkan lepas. Wai Ang, jika bukan karena An Yuan, keluarga Xue pasti sudah hancur lebur.
Benar juga. Kami yang salah menuduh Anshao. Masih mau serahkan Jingju ke Jiang Haoran? Tidak, tak berani. Xu Huai'an, tadi siapa bilang? Meski Jiang keluarga tipu kalian, tetap menerima juga. Sekarang pura-pura tak kenal? Haha, ku beri kau satu kesempatan lagi. Piyush, bunuh An Yuan. Urusan hari ini selesai. Jika tidak, keluarga Sui jadi musuh utama keluarga Jiang. Tablah, demi kurir makanan. Kau lawan keluarga Jiang? Aku beri perintah. Tunggu, Jiang Xiao, tolong dengar. Kami terima semuanya. Ayah, dia hampir tipu kita tanah kontrak utang 2 triliun. Dia masih percaya dia? An Yuan selamatkan keluarga kita. Naklah. Aku mau apa lagi? Keluarga Jiang bukan lawan kita. Halo? Jika tak ikut, bukankah keluarga Shui akan musnah? So, siapa sentuh An Yuan? Langkahi aku dulu. Dasar anak derhaka. Sampai sekarang kau masih nak belajar? Nak tunggu seluruh keluarga Shui mati, baru puas hati kau? Siapa itu? Kau cinta An Yuan? Keluargamu akan kusuruh paksa kau bunuh dia. Tak tahu soal proyek selatan. Kalau tahu bermasalah, takkan bekerja sama dengan Sui. Cara kerjasama saya, pernikahan kedua keluarga, kini proyek gagal. An Yuan memalukan keluarga Jiang di depan umum. Agar putrimu diterima keluarga Jiang, maka dia mesti habisi sendiri. Beri jawaban atas ini. Ibu, jangan! Masih anggap aku ibumu? Ambil pisau itu. Di hadapan Tuan Jiang. Bunuh dia. Kalau kau masih anggap aku ibu, angkat pisau ini sekarang. Bunuh dia depan Tuan Jiang. Kenapa kalian memaksaku? Kalau bukan karena kau bawa sampah ini, takkan terjadi. Ini semua akibatmu. Wah, sendiri mau. Paksa anak bunuh tunangan demi keluarga Jiang. Kamera menyorot keluarga Jiang, sehebat manapun mereka. Kalau video itu bocor, bagaimana kalian mau tutup mulut semua orang? Oh ya? Coba tanya mereka dulu. Siapa berani unggah videonya? Sekarang, ayo mulai. Jiang Haoran, kau tidak takut karma? Kalau memang ada karma, suruh saja datang padaku. Shui Jingju, aku ingin lihat kau bunuh orang yang kau cintai. Kesabaranku habis 1. Kalau tidak, keluarga Shui bangkrut. Kenapa, Mi? Tunggu aku. Kenapa? Kenapa kalian semua mensaku? Kalau begitu, aku akhiri ini dengan nyawaku. Jika begitu, ku korbankan nyawa untuk mengakhirinya. Jingju, jangan dekat. Pilih kau atau orang tuaku. Tiada pilihan. Toko panas ya, tak dikenali. Apa hari ini? Harus mati di sini. Ku sudah beri waktu. Kalian tolak.
Keluarga Shue adalah musuh kami, keluarga Jiang. Benarkah? Kau Shue Ming Yuan? Masih hidup. Keluarga Jiang besar. Tapi keluarga Shue bukan lagu empuk untuk orang bule. Ya, diam. Nanti kita kira-kira. Kakek. Nak, kakek di sini. Aku jamin kalian aman. Hadirin sekalian, aku Zhuo Mingyuan umumkan. Mingyuan adalah menantu sah keluarga Shue. Langsung saja mempermalukan Jiang Xiao. Ayah, kau tidak waras. Mana mungkin kita lawan keluarga Jiang? Kita pasti bangkrut karena ini. Anjay, boleh saya lihat benda di tangan awak itu? Dia mengenalnya. Apakah ini? Sertifikat tanah Hotel Jiangzheng yang misterius? Ayuan Guru Su, pemilik kartu hitam tertinggi. Dengan sertifikat Hotel Jiangzheng, keluarga Xu akan jaya jika bekerja sama dengannya. Kertas kuning ini tak ada artinya. Berani melawan keluarga Jiang? Bagaimana mukaku menghadap leluhur keluarga Shue jika gagal melindungi menantu cucuku sendiri? Lagi pula, Anyuan selamatkan aku, wajib bagiku. Lindungi. Kau? Berani kalian? Keluarga Shue, tunggulah. 10. Tuan Jiao, jangan pergi. Masih di sini? Ikut keluarga Shue tunggu mati? Tuan Jiao, jangan pergi. Atau, ayah. Sekarang kau puas? Karena keluarga Jiang, seluruh kota Jiang memutus hubungan. Keluarga Shue tamat. Habislah. Ayah, Anyuan selamatkan ayah, tapi semalam aku sudah suruh Jingchu balas budi. Kau bisa kau sebodoh ini? Ayah, Ibu. Jangan buru-buru. Aku pasti lindungi keluarga Shue dengan cara apapun. Dasar anak durhaka, kau hancurkan Kau diam sekarang? Kalian tahu, ini apa sih? Cuma kertas tak berguna. Kalian si ingat Hotel Riverside? Yansa. Hotel Riverside yang sangat dihormati keluarga Jiang. Yang besar itu. Pemilik sebenarnya adalah Anyuan. Hadiah sistem sangat mengesankan. Kakek, bagaimana kau tahu pemilik Hotel Jiangzheng adalah Anyuan? Karena ini sertifikat tanah Hotel Jiangzheng. Ayah, sudah tua-tua begini malah pikun. Sertifikat sudah rusak, mungkin begitu. 10 tahun lalu, aku di Hotel Jiangzheng milik Pak Sun. Pernah kulihat, pasti tidak salah. Pura Cicu, keluarga Shue kini punya pelindung, tak takut keluarga Jiang lagi. Tergantung, Shao mau bantu atau tidak. Oh, Anyuan, ibu yang salah. Jangan dipikirkan lagi, kau dan Jingju sudah terlanjur menjalin hubungan. Ayo putus saja. Tak mau bantu keluarga Shue, aku akan laporkan kau memperkosa anakku. Ibu, jangan nawar. Aku dan Anyuan tidak melakukan apapun. Di saat seperti ini, kau masih membela dia sih. Paman Pipi, siapa yang paksa Jingchu bunuh aku? Aku yang selamatkan keluarga Shue dari Jiang Haoran. Tak berterima kasih, malah menyelan. Kau kira aku, Anyuan? Kau berhebuk sekali ya. Jangan menangis. Anyuan, tolong biarkan mereka pergi demi aku. Aku mohon. Sugas, jangan dipikirkan. Beri ini. Demi Jingchu, tolonglah. Sudah cukup sampai sini.
Halte Cam. Masih banyak yang kau rahasiakan? Jangan bilang ini hadiah sistem. Tidak, Ana. Jangan tidak. Ngapa? Besok ada reuni sekolahku di hotelmu, kan kamu ownernya. Temani aku sebagai pendampingnya. Ah? Angilan, nanti di dalam tetap tenang ya. Ada di mangkuk bayi cincin dari dulu sayanganku. Acara hari ini jelas ditujukan padaku. Dia hanya ingin pamer pacarnya yang anak orang kaya. Di telepon sudah 3 kali pamer. Ayah, kamu pikir aku? Sombong. Itu signal apa-apa. Kan kau istriku. Oh, di sini dia bisa bikin onar apa? Tahu ini? Baiklah, aku suamimu. Sudah puas. Ayo pergi. Gimana kabarnya? Teman kita dulu itu. Oh, si cantik datang. Ini adalah pacarnya. Wah, sembunyi-sembunyi ya? Baru sekarang. Jambatas, lumayan ganteng. Jinju, dulu nggak pernah cerita, santai banget. Kami baru saja berpacaran. Cuy Jinju, kok tiap aku punya pacar, kamu juga langsung punya? Jangan cuma asal ada. Kamu boleh pacaran, aku enggak. Cincin tidak bermaksud begitu. Kan selera kamu tinggi, orang biasa mana bisa masuk kriteria? Memang iya. Jinju kan kriteriamu tinggi, pasti pacarmu spesial. Special. Di lingkaran kita, latar belakang keluarga harus kuat. Pacarku penerus bisnis grup Zhao. Kalau Anda kerja di mana yang hebat? Identitasku. Sombong sekali. Tukang antar makanan berani berbuat onar di Hotel Jiangcheng? Zhao Xiao, kamu kenal kurir ini? Cuma kurir rendahan. Lebih dari kenal. Para ini pacaran 3 tahun, tapi mantannya tidur ganggu 3 tahun. Akrab banget kan? Mertuamu juga begitu. Zhao Xiao merawat pacarnya 3 tahun percuma. Jinju dulu ratu cantik, sekarang dapat begini. Mungkin cuma bayar sewa sementara untuk bikin cincin kesal. Asal-asalan. Tabuga Jinju. Pacarku enggak salah kan? Pacarmu ini sudah 3 tahun jadi suami yang ditipu. Orang tuamu tahu kau ambil sisa orang? Baik Cincin, urusanku bukan urusanmu. Kau malah anggap Zhao Jixi brengsek sebagai harpa. Dia bukan orang baik. Shu Jinju, kau cuma iri. Tak bisa dapat pria. Terima tukang antar sebagai pelarian. Masih memecah belah. Orang seperti dia tak layak bagiku. Dia tak layak sentuh sepatu pacarku. Kamu tak layak. Xiu Qingzhu, berani kau samakan aku dengan kurir makanan? Setidaknya pacarku tidak akan menyerahkan kekasihnya sendiri jadi mainan orang demi jabatan. Dalam hal ini, dia jauh lebih mulia darimu. Kartu hitam Anyuan masih dipegang sia-sian. Anyuan tak punya backing. Hari ini kubalas malu itu. Kau dan Xue Jingchu akan kuhabisi. Status. Banding status denganku. Hai Xue Jingchu. Buka matamu lebar-lebar. Ini kartu perunggu Hotel Jiangcheng. Percaya nggak? Cuma perlu telepon sekali, aku bisa usir pacarmu yang melarat ini. Kartu perunggu butuh belanja jutaan setahun.
Pacarku tak peduli uang segini. Audu status. Layan. Panggil manajer kalian. Saya mau daftar membership premium di sini. Xu Jingju, pacarmu tuh bilang gak sih? Langsung mau jadi VIP Hotel Jiangcheng. Ini bukan beli kartu diskon di pasar. Cincin, kuri ini sampai kehilangan nyali. Tidak tahu apa itu anggota VIP, kira isi ulangan sinaknya lalu bisa masuk. Jingju, dengar ya. Sudah bawa pacar miskin dan norak. Minimal ajari dulu sopan santun. Sekarang sudah kacau balau. Sangat memalukan. Sempaf ya sempaf, hari ini kubuat kalian tercengang. Keanggotaan hotel ini ada 4 level. Kartu perunggu, kartu perak dan emas. Kartu keluarga Jiang pun tak bisa dapat kartu berlian. Dasar orang tak berguna. Beraninya bicara senaknya. Entas ke? Panggil manajer nanti, tak tahu ke? Saya nak kartu diamond sahaja. Ha, yakin mau kartu berlian? Yakin. Cepat panggil manajer. Xu Jingju, cepat nasihati Anyuan. Cao Xiao sudah bicara jelas. Masih pamer sampai manajer turun tangan. Jangan seret kami kalau dia celaka. Pacarku tak pernah berbohong. Kakek sudah konfirmasi identitas Anyuan asli. Apa-apaan, Xue Jingju, ikut-ikutan gila dengannya? Keluarga Zhao mati-matian baru dapat kartu tembaga. Keluarga Xue bahkan tak memenuhi syarat. Kalau aku tidak salah ingat, kartu hitam eksklusif itu masih di ibumu, kan? Biaya kartu berlian semua miliaran tahun, mana mampu? Kartu hitam ada di ibu, tapi pacarku Anyuan. Pemilik hotel Jiangcheng buat kartu. Kita pakai gratis. Haha, dia siapa menurutmu? Dia pemilik hotel Jiangcheng. Candakah kamu? 雪晶梳洗 belum rivalku bertahun-tahun. Tak mungkin dia salah begini. Apa dia dapat koneksi? Tuan Zhao, apa dia memang? Akak kau salah. Anyuan itu cuma kulir jalanan, sampah kelas bawah. Cuma beruntung bisa pengobatan dekat keluarga Xue. Jika dia pemilik hotel Jiangcheng, dulu aku tiduri pacarnya, apakah dia rela jadi banci cinta selama 3 tahun? Kalau dia mampu, keluarga jauh kami sudah hancur. Cincin, jangan tertipu. Pemilik hotel Jiangcheng ini misterius. Ini jelas-jelas Jingju demi gengsi menyewa kurir untuk berpura-pura jadi pasangannya. Tega lakukan hal konyol cuma buat kalahkanku. Pura-pura jadi pemilik hotel Jiangcheng, keluarga Xue hancur. Pacarku tidak bakal berpura-pura. Kalian baru sadar saat sudah terlambat. Siapa yang bawa mereka ke manajer hotel hari ini akan jadi tamu kehormatan keluarga Zhao. Manfaatkan kesempatan demi hotel Jiangcheng. Manfaatkan koneksi ini. Aku yang tanya, Mi. Lepaskan! Jangan sentuh aku. Buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini apa? Kukira kau keluarkan harta. Ternyata cuma kertas sampah. Kertas ini dibuang pun tak apa. Pikirkan dulu. Ani mengaku pemilik hotel Jiangcheng, keluarga Xue sanggup. Habis ganggu, Jiang langsung bikin onar.
Jika aku kau, lebih baik mati saja daripada memalukan. Cincin, bicara apa sama dua sampah? Cepat suruh teman-temanmu tangkap mereka dan bawa ke manajer. Zauji berani sentuh aku, tak sanggup tanggung akibatnya. Sebaiknya, tukang antar makanan macam kau berani ancam aku? Siapa yang terjepit seperti anjing sekarang? Tapi tenang saja, aku pasti akan membelah kamu di depan manajer. Oh iya, soalnya Mengganti pasangan pacarmu, itu yang paling kusuka. you can't carry walk. Hah? Berani pukul temanku? Kau tamat! Oh! Ngapain? Manager Sun, apa kabar yang bawa Anda ke sini? Saya dengar ada calon pembeli berlayan. Jadi ingin tahu siapa orang hebat ini. Tak disangka baru masuk. Sudah lihat jauh dahsyat berkelahi di hotel saya. Kamu anggap aturan saya angin lalu saja. Manajer Sun, ini salah paham. Semua kelakuan buruknya berani-beraninya pura-pura jadi pemilik utama hotel kita. Saya pikir lebih baik saya hajar dulu untuk Anda, lalu serahkan padamu sesuai kehendakmu. Berani owner dan sok jadi bos di sini. Kamu yang pertama. Saliba? Salah sekali. Taksung, dia tidak berpura-pura. Masih membelanya sekarang? Apa yang dia kata tadi? Kami semua dengar betul kan? Semua memang betul, Pak Sun. Kami semua boleh bersaksi. Anyuan cuma tukang antar sampah. Tukang antar berani sok bos. Ini mungkin penghinaan terbesar sejak hotel Jiangcheng kami dibuka. Mari! Syarat budak tak guna dikeluar dan habiskan. Soal keluarga Sue, mulai hari ini, blokir total keluarga Sue di Jiangcheng. Shu Jingju pura-pura jadi pemilik Jiangcheng. Sekarang kamu tamat. Kakek bilang Anyun pemilik hotel Jiangcheng. Kenapa manajer Sun tak kenal dia? Dicabik 5 kuda. Kerap seumur hidup. Cedwanil, berani ganggu keluarga Sue? Buka matamu lebar-lebar. Lihat ini apa? Mila benar. Ternyata pula. Rani bukan. Betul benar. Manajer Sun adalah perwakilan resmi hotel Jiangcheng. Anak muda yang saja hormat, tukang antar seperti kau berani berisik? Dasar begu, tamparan ini bisa bikin manajer Sun murka. Seluruh Jiangcheng bakal guncang. Wah, Manager Sun. Kertas sampah ini gak penting. Saya segera suruh orang hancurkan. Siapa yang mau dihancurkan? Anyuan si siapa itu? Dia mulut kotor. Manajer Sun malah pukul Cao Shao. Anyuan yang pukul Manajer Sun. Saya kena hukum karena beliau malu. Ini salah saya. Saya salah biarkan dia lancang. Sekarang saya hajar dia. Salah orang harus dihajar, harus dihajar. Pak Sun, saya cuma bantu Anda. Tuh? Kalian semua dengar baik-baik. Kurir yang sedang kalian lihat sekarang ini. Pemilik hotel Jiangcheng. Awatu. Bagaimana mungkin dia pemilik hotel Jiangcheng? Ini bagaimana? Bagaimana mungkin dia bos? Manajer Sun, kau salah. Bagaimana mungkin dia?
Berani hina bos lagi, kau akan keluar merangkak. Tuan An, aku buta mata. Mohon kasih aku jalan. Lepaskan aku kali. Tak pernah fikir akibatnya bila kau berkali-kali menghina wanitaku. Siapa yang ganggu bos dan nyonya hari ini? Oh, jangan lepas siapa. 救主，都是白青青，他救他这儿。Nyonya, tolong ampuni saya kali ini demi hubungan kita dulu sebagai teman sekelas. Baru sadar kita satu kelas, tadi malah ikut-ikutan merendahkan saya. Kamu sudah terlambat. Bai Qingqing, ini semua salahmu. Qingqing, beraninya. Orang yang susah saya dekati bagi suamimu lebih hina dari anjing. Anyuan, aku tak mau lihat mereka. Ayo pergi. Urus mereka sesuai perintahnya. Karena dia suka pamer, maka wajahnya. Tak perlu lagi, ayo pergi. Krisis pemusnahan klan pendekar Jingga belum usai. Dekati penyihir itu dan buatnya jatuh cinta. Suruh dia jatuh cinta, mau cari di mana, harus terima saja meski jelek seperti Mami. Jika menolak atau gagal, sistem akan memutus ikatan. Tunggu, aku akan pergi, tapi beri aku petunjuk. Barang berharga apa ini? Anyuan, ini dari mana? Dia mengenal benda ini? Oh, ini warisan keluarga. Jangan bercanda. Ini undangan eksklusif, hanya berbentuk medali. Tapi kamu pemilik hotel Jiangquan, wajar punya ini. Ternyata cuma undangan. Jadi ini cuma undangan? Jangan cemaskan. Ini undangan lang terbesar Jiang Yuki di Jiangcheng. Di bawah 70 tahun sudah mengelola keluarga Jiang dengan sempurna, ratu bisnis sejati. Ini undangan keluarga Jiang? Iya. Sistem kau jahat, baru bikin adiknya marah, kini suruh dekati dia, mending bunuh aku. Kemampuanmu terlalu rendah untuk menarik perhatiannya. Misi sampingan, latihan ganda dengan Qingyu Jiangxuan demi mata emas. Latihan ganda terlalu. Taluan, jangan lihat aku seperti itu. Terima kasih untuk tadi. Ini hadiahnya. Misi selesai, mata emas telah diberi. Cium sekali latihan ganda. Sistem sialan. Katanya hadiah mata emas, malah nggak ada. Kalau beneran kerja, cukup cium sekali aja udah selesai. Tiruan buatan 2210 Abdusam A30-an ininya. Tapi dihargai tinggi, orang kaya memang aneh. Geli nomor 10. Mata emas menisaskan antik palsu. Sistem keren. Tanya. Keramik jungku palsu? Paling pun. Cuma triwan. Kurang ajar. Kau tahu dengan siapa kau bercakap? Ketua keluarga Jiang, Nona Jiang Yuki. Dia tak pernah salah menilai antik. Keramik Jun ini kami menangkan lelang dengan fee 2 juta. Ini untuk bos hotel Jiangzheng. Berani kau ragukan? Jadi dia Jiang Yuki. Cantik tapi tolong senam Indra Plus. 50 juta buat palsu. Mau dikasih ke aku. Pergilah, Bos pasti tak mau terima. Berani kau. Tapi cara menarik perhatianku seperti ini terlalu murahan, sungguh. Mau bertaruh, Wan bertaruh. Kalau keramik Jun ini palsu, kamu jadilah pacarku. Itu ada,
Anyuan yang menghancurkan adikku menarik. Ibu, Anyuan, kau bilang sendiri. Aku bilangnya apa? Kau pikir aku mau menikahimu? Main-main saja. Menyingkir. Jingju, maaf. Ini demi misi sistem menghancurkan Shue. Harus kulakukan. Sungsan, penipu. Aku takkan layan kau lagi. Jauhi kabur dibiarkan. Ada yang baru, mantan gak ada artinya. Nanti jadi milikku. Benzo amat. Kalau kalah, semua hilang. Takkan kalah. Takdirmu nanti milikku. Ku suka sikap beranimu ini. Paman, malam ini aku milikmu. Kau kalah. Berani menipuku. Sudah tetap. Anyuan, berani kau pecah keramikku? Watang 2000, bukti yang kau mau. Harus keni? Kas, ini palsu. Gimana kamu tahu ini palsu? Aku gak bisa bilang sistem diberi kekuatan khusus. Sampai orang yang tak pandai pun nampak. Cuma wanita kaya bodoh seperti kamu yang bayar 10 juta untuk cuci rusak. Kau terima cekoran. Kamu kini perempuan aku. Kurang ajar. Putri Jiang tak bisa terima kalah. Brengsek. Tapi kalau dia jago so ante. Berguna juga. Anyuan, berani ikut aku ke suatu tempat. Kalau menang lagi, aku jadi pacarmu. Chang. Aku rekam sekarang. Kau. Kara Jiang, di hotel itu pasnya akan datang hari ini. Kalau tidak segera ke sana. Hadiah habis, memalukan. Ikutlah denganku. Kenapa bawa aku ke sini? Barang tidak ini, sebab zaman dan aslinya, aku menyerah. Sudah ku periksa sendiri. Jawabannya tidak pasti, itu cuma tebakan. Penipu yang berani menghinaku, mati saja. Tanggeng. Hai, Yo Jual. Ini di ruang keramik biru putih nomor 2. Song Utara, itu keramik era Yuan. Tunggu. Era sudah kau sebut harganya? Tak beri harga, belum selesai. Mau aku jadi pacarmu enggak gampang. Tugas utama tahan dulu. Periuk perunggu, Jawa Barat, 3,000 polu 10 juta. Keramik Lusang Utara, 194 juta dolar. Keramik biru putih Yuan, 2008 laku 2007 juta Yuan. Nona Jian, rekaman sudah ada, penuhi janjimu. Kalau dia setuju, tugas beres, aku buruan cari Jingju. Dia emang ahli barang antik. Bos hotel Jiangjeng suka barang kuno. Lelang ini cuma buat dapetin koneksi. Kalau dia bantu beli barang aslinya untuk bos, aku setuju. Nilainya lebih besar. Om Piato? Tom, aku Cheng Yuji, janjiku ditepati. Tapi aku ada satu syarat. Kamu harus menemaniku ke lelang. Bantu aku rebut semua barang asli. Sistem sudah setuju, tapi tugas belum selesai. Dia harus benar-benar mencintai host. Ini belum cinta, sistem kau bercanda. Pertanyakan sistem juga dibatalkan. Harus tidur bersama baru sah. Perawananku untuk Jingju harus kuserahkan.
Aku nekat karena ini demi menyelamatkan keluarga Shue. Anyuan, undangan pelik apa tuh? Ji, aduh. Aku akan menemanimu Galan, kan kamu pacarku. Malam ini, pergi dulu ke bilik hotel untuk berduel. Anyuan, aku jadi pacarmu sudah sangat memberimu muka. Jangan manfaatkan aku. Pacaran tapi tak tidur, bukan pacaran. Rupanya dia mendekatiku cuma untuk ini. Kalau tidak berguna, pasti ku bunuh dia. Boleh saja, kalau memang mau aku. Tapi bantu urusanku dulu. Keluarga Jiang perlu saham. Bantu gua perusahaan untuk bisnis antik Jiang. Tahan sampai tugas selesai. Besok daftar. Setuju. Usai daftar perusahaan, urus bisnis. 3 hari lagi keliling bersamaku, lalu uji kamu. 3 hari, misi selesai. Cincu, maafkan aku. Anyuan, kau bikin sendiri. Awalnya aku cuma mau pakai keahlianmu untuk mendekati bos hotel Jiangcheng, lalu lepas kamu. Kau malah main licik. Jangan salahkan aku, kau yang jadi kambing hitam bisnis haram keluarga Jiang. Anyuan, masuk dulu. Aku urus sesuatu dulu. Kimpal. Baru 3 hari, aset kita sudah menyusut separuh. Keluarga Jiang telah menutup jalan kita. Saya pun tak faham kenapa datukmu bersikeras kita hadir di lelungan keluarga Jiang mereka hari ini. Anyuan, ini. Jing, kalian juga datang ke Lelang? Kajom. Jing kami tulus padamu, kau malah tega meninggalkannya. Kau tidak punya hati. Iya, kau masih manusia. Kakekmu dulu sangat menyayangimu. Tapi kau meninggalkan Jing, mendekati wanita kaya, malah menyerang keluarga Shue. Kau pengkhianat. Jangan bocor sebelum tugas selesai. Jika Jiang Yuki tahu, gagal total. Pengkhianat. Siapa yang menyelamatkan kakek Shue? Siapa yang selamatkan keluarga Shue saat bangkrut? Aku yang urus semuanya. Kini malah disalahkan. Aku dan Shue Jingzhou cuma teman. Bantu itu sedekah, tak bantu pun hak. Tak ada hutang. Apalagi pada orang lain. Adapun anak kalian, aku tak pernah tertarik. Aku tak berhutang ke keluarga Shue atau siapapun. Mengenai putrimu, aku tak pernah suka. Mendekatlah, hanya membantu sedikit karena melihat kalian susah. Kau bantu aku. Terima kasih. Hanya jadikan aku lelucon. Anyu, tenang. Aku akan bayar semua bantuanmu ke keluarga Shu, ayah ibu. Ayo pergi. Jangan ganggu Direktur An. Nanti jumpa bidadarinya. Putri baik. Hasil. Jingzhou, maaf. Aku harus begini untuk sekarang. Hahaha, anjing saling gigit, lucu. Tapi Anyuan, kau hanya pria yang dipelihara oleh kakakku. Berani-beraninya kau datang. Dasar pelacur jabatan, pantas berdiri di sini. Anyuan. Kukira kau tinggalkan Jing demi keluarga Jiang. Ternyata kau cuma gigolo Nona Jiang.
Anyuan pemilik hotel Jiangcheng, mana mungkin jadi mainan Jiang Yuki? Asyurado, dulu kau paling benci aku naik jabatan dengan tubuh. Kita mantan kekasih ini. Malah jadi mainan kakak beradik Jiang, sungguh nasib. Jangan samakan aku dengan kamu, kotor. Kenapa yo? Tuan Jiang, dia menghinaku artinya menghina Anda juga. Jangan biarkan dia lolos. Anyuan, siapa suruh pergi? Lelang eksklusif ini bukan untuk sampah sepertimu. Aku orang rendahan. Kalau begitu kakakmu pacarku, lalu dia siapa? 就是圣白的阿尼们年罗纳吉安。 Parasit masih sok jago. Berani lawan Tuan Jiang. Mau mati? Berani hina kakakku? Kakakku tak pernah punya pacar. Patahkan kakinya. Tuan, tunjukkan undangan. Kamu curi? Tuan Jiang suruh buang dia. Orang sampah begini mana mungkin punya undangan? Tempel di begini bukan untuk sembarang orang. Undangan tak punya? Siapa bilang? Undangan eksklusif. Dari mana kau dapat ini? Sudah pasti si sampah ini. Palsukan undangan demi gengsi. Sampah tetap sampah, walaupun disalut emas pun. Berani palsukan undangan keluarga Jiang? Jemputannya palsu. Dia tuh pemilik hotel Jiangcheng. Macam mana boleh bawa jemputan palsu? Dari sistem, pasti asli. Ini kau bilang palsu? Bukan palsu. Trooper tahu sejujurnya. Undangan eksklusif ini kakakku yang berikan ke pemilik asli Jiangcheng Grand Hotel. Bukan tipu. Apa kau sangka dirimu pemiliknya? Jadi kau lah, bos tuh. Ya, saya. Gila, berani akui diri sebagai bos Hotel Jiangcheng. Jingjing, untung penipunya ketahuan. Kita masih saja patuh padanya. Aduh, kakekmu benar-benar sudah pikun. Kecangnya dulu tunangannya, Nona Xue. Numpang pada Jiang. Pura-pura jadi bos Hotel Jiangcheng. Mengincar keluarga Jiang, tantang dewan sejati. Jangan-jangan manajer Sun hanya bantu Jiang Yuji, Anyuan, dia bukan bos hotel Jiangcheng. Berani palsu undangan dan akui sebagai pemilik Hotel Jiangcheng? Pak, keluar dia! Berhenti semua. Kak, si sampah ini nyolong masuk lelang. Ketahuan Tuan Jiang. Sekarang mau kami usir. Anyuan itu pacarku. Ku bawa masuk dia, ada yang keberatan. Kau pikir dirimu siapa sampai berani menunjuk-nunjuk dia? Katanya, Anyuan mainannya. Kok jadi pacar? Yang Yuki memang pacar Anyuan. Kak, katanya, Anyuan cuma mainan lu saja. Kok sekarang jadi pemilik hotel? Diam kau. Dasar adik bodoh. Anyuan belum menangkan ulang untukku, malah bikin rencanaku kacau. Gagal karena ini. Yang Yuki terus mendesaku. Dasar menyebalkan. Enak Tuan, jangan percaya orang. Tulukia, dia boskan undangan eksklusif dan sok jadi bos hotel. Kak masih bela dia. Apa? Lihat sendiri. Anyuan, kena kamar juga. Ayo, patahkan kaki penipu ini dan buang.
Siapa bilang ini palsu? Ini benar adanya. Pemilik hotel Jiangqiu, kenapa sembunyi dari Jiang Yuki? Orang yang ku kejar-kejar selama ini. Ternyata pacarku Anyuan yang selalu ada di sampingku. Kenapa enggak bilang aja? Masih tidak terlambat. Ingat, setelah Len. Halo. Lelong ini sebenarnya. Sekarang kita ke hotel. Misi selesai, keluarga Bedang Qingyu aman. Sistem, kau mainin aku. Andai tahu dikenali bikin dia cinta, ngapain muter-muter? Sekarang Jingju sakit hati. Syuti, kita cuma berakting saja. Oh, yang ku suka selalu. Jingchu. Katanya dia cinta padaku, tapi kenapa? Bingjing. Hanya dengan cintanya, keluarga Sue bisa diselamatkan. Kau tak bisa sekadar jujur? Kau pikir krisis, Shuel akan hilang jika Jiang Yuqi mencintaimu? Aku tak percaya. Aku tak bisa bilang ini perintah sistem. Jangan mainkan perasaan orang hanya karena kamu merasa istimewa. Sistem, kau hancurkan hidupku. Apa? Aku tahu. Hahaha, diam-diam sekarang. Krisis kita selesai, bahkan dapat investasi miliaran. Benar. Sekarang kau harus percaya. Semua ini ternyata untukku. Aku salah paham. Anyuan, mau. Aku tidak patut meragukanmu. Jadi, aku yang jadi lelucon. Kau yang memaksaku. Chris Gregoro Namra. Itu nomor. Laporkan perusahaan Anyuan curi artefak makam ilegal. Bukti kuat, tangkap sekarang. Tuh, kencur. Ini dosa besar di dinasti Xia. Anyuan, jangan berkorban untukku. Jangan risau, baik saja. Anyuan, sekuat apapun kau melanggar hukum di sini berarti mati. Kalau kau nurut dari tadi, masih bisa salahkan orang lain. Tak usah repot, yang mau kau laporkan itu adikmu sendiri. Tidak mungkin, namamu sebagai direktur. Ini bekat adikmu, takut aku rebut warisan sampai paksa ganti direktur. Sekarang. Maksudnya apa? Dasar bodoh! Kak, aku cuma tak mau proyek dikerjakan orang luar, tak tahu akan begini, tolong aku. Aku kalah total, semoga kalian bahagia. Kak, jangan tinggalkan aku. Misi biasa selesai, misi akhir dimulai, segera jadilah pencipta. Sistem dewa pencipta ini suruh aku jadi ayah. Yingling, ayo kita punya anak.